Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang teater modern. Nama saya Radifa Zahra. Nama saya Dika Safara Suli. Nama saya Salwa Salsabila. Nama saya Farel Raka Saputra. Teater modern. Realisme akhirnya merajai perkembangan teater sesudah abad 19 usai. Namun aliran ini tidak sepenuhnya diterima dalam abad 20. Banyak pemberontakan terhadap realisme yang timbul, antara lain adalah aliran simbolisme, ekspresionisme, dan teater epik. Simbolisme. Meskipun aliran ini muncul tahun 1880 di Prancis, namun banyak memegang peranan berarti pada tahun 1900. Aliran ini tidak mempercayai kelima panca indera dan pemikiran rasional untuk memahami kenyataan. Aliran ini hanya mempercayai intuisi untuk memahami kenyataan. Karena kenyataan tak dapat dipahami secara logis, maka kebenaran itu juga tak mungkin diungkapkan secara logis pula. Kenyataan yang hanya dapat dipahami melalui intuisi itu harus diungkapkan dalam bentuk simbol-simbol. Dialog dalam drama hanyalah gejala permukaan kenyataan saja. Dialog yang sebenarnya terletak di bawah dialog resmi itu. Dialog ini akan dibawa penonton setelah usai pertunjukan, karena hanya jiwa, sukma sajalah yang dapat menangkap getaran jiwa aktor melalui dialog-dialognya. Drama memang menyajikan perbuatan dan kelakuan manusia, tetapi tujuan drama yang utama adalah mengungkapkan nilai-nilai kebenaran yang lebih tinggi yang tak mungkin dan tak cukup diungkapkan lewat kata-kata. Nilai-nilai itu hanya dapat disugestikan lewat simbol-simbol saja. Kaum simbolik mencari objek garapan dramanya pada sejarah. Sebuah drama simbolis cenderung untuk bersifat samar, misterius, dan membingungkan. Tokoh simbolis yang terkenal Maurice Maeterlinck tahun 1862 sampai 1949 lahir di Glens, Belgia. Di samping terkenal sebagai dramawan simbolis, teaternya yang juga bersifat puitik, mistik, dan magik. Karyanya yang terkenal Phyllis dan Melisande tahun 1892. Teater simbolis. Pemberontakan terhadap realisme akhirnya masuk juga dalam teater simbolisme dalam teater. Khususnya pembingungan sangat dipengaruhi oleh karya-karya komponis Richard Wagner tahun 1813 sampai 1883. Spesialis Wagner adalah drama musik. Wagner memasukkan unsur musik sebagai bagian pokok dan drama dengan maksud untuk menciptakan jarak dengan kehidupan nyata. Musik di situ dipadukan dengan unsur-unsur pemanggungan lain seperti setting, kostum, tata cahaya, dan elemen-elemen teater yang baru. Wagner menolak analisa dan observasi jelimet dan realisme. Pikuk keseharian dan dimasukkan ke dalam dunia musik yang gaib, harus ada jarak antara seni dengan kehidupan nyata sehari-hari. Untuk mewujudkan ide dan sikap kesenian ini, kaum simbolis membentuk teater sendiri pada tahun 1890 Bedji Theater de Art. Lalu disusul Teater de Gieffre tahun 1892. Teater ini menolak setting panggung yang ramai dengan detail yang hanya membatasi kejadian pada suatu tempat dan suatu waktu. Teater ini menginginkan pertunjukan dan bukan tiruan kenyataan. Latar hanya sekedar membantu terciptanya suasana sehingga kata yang diucapkan mencari sendiri. Lingkungan hidupnya, latar tidak boleh mencuri perhatian penonton. Inilah sebabnya teater ini hanya memasang dekor kain polos saja yang memberi arti tak terbatas ruang dan waktu. Kostum simbolis juga membebaskan dia dari kenyataan sejarah. Mereka membuat tata busana sederhana yang bebas dan ikatan suatu masa tertentu atau tempat tertentu. Warna-warna yang dipakai atau dipilih untuk pakaian dipilih untuk membantu membentuk suasana lakon. Tokoh-tokoh dramawan yang dapat dimasukkan ke dalam aliran ini Adolphe Appia tahun 1862 sampai 1928, Gordon Craig 1872 sampai 1966. Dan kadang Federico Garcia Lorca tahun 1899 sampai 1936 sering disebut sebagai terpengaruh oleh gerakan simbolis ini. 2. Ekspresionisme. Pemberontakan terhadap realisme dalam awal abad 20. Selain simbolisme adalah ekspresionisme. Istilah ini diambil dan gerakan seni rupa pada akhir abad 19 yang dipelopori oleh pelukis-pelukis Van Gogh dan Gauguin. Namun gerakan itu kemudian meluas pada bentuk-bentuk seni yang lainnya termasuk teater. Sebagai suatu gerakan teater, ia baru muncul pada tahun 1910 di Jerman. Sukses pertama teater ekspresionisme dicapai oleh Walter H. Schleyer pada tahun 1914 dengan dramanya Sang Anak.
Adapun puncak gerakan ini terjadi sekitar 1818 dan mulai merosot tahun 1925. Manusia adalah pusat perhatian ekspresionisme. Manusia dilihatnya sebagai makhluk yang mampu mencapai kebesaran dan kemuliaannya. Manusia tidak harus artis direndahkan sebagai bagian dan mesin industri dan ilmu pengetahuannya. Masyarakat dan lingkungannya harus dilihat dan dari sudut jiwa manusia itu sendiri. Pendek kata, tiap manusia harus setia pada visi pribadinya. Meskipun mula-mulanya ekspresionisme berkembang di Eropa selama Perang Dunia ke-1. Beberapa dramawan Amerika yang terpengaruh oleh gerakan ekspresionisme ini adalah Elmer Eric. Tokoh-tokoh ekspresionis: August Strindberg, kelahiran Stockholm, Swedia dan keluarga aristokrat. Di samping menulis drama, ia juga seorang novelis, cerpenis, penyakit dan penerbit. Ia telah menulis drama sejak di universitas. Dramanya Master Olaf ditolak Hamlet dengan satu set yang disusun begitu rupa dapat dimainkan berbagai macam setting untuk begitu banyak babak dan adegan dalam drama Hamlet. Produksi tahun 1931 ini adalah Norman Bell Geddes. Pada tahun 1887, ia mulai menulis drama yang bersifat naturalistik, Sang Ayah. Lantas disusul drama naturalistik lainnya, Nona Juliet dan Para Penghutang. Setelah menderita stres akibat perkawinan yang gagal, ia mulai menulis drama-drama simbolik, yakni Kedas Markus dan Mahkota Pernikahan. Ekspresionisme Jerman dalam lakon Napoleon atau 100 Hari Karya Greb ini nampak penataan setting yang menonjolkan unsur pemain dengan memisahkan panggung menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh tangga di bawah tiang yang lunak, maka para aktor muncul lebih jelas sebagai tekstur settingnya. George Kaiser, dramanya yang terkenal sebagai dramawan ekspresionis. Kaiser mencampur adukan dialog-dialog pendek patah-patah dengan dialog panjang-panjang yang berbunga-bunga. Karakter-karakternya lebih bersifat tipologi dan abstrak daripada individual. Tripologinya yang terkenal menyerang kapitalisme adalah Gas, terdiri dari batu karang. Dramanya yang populer di luar Jerman dan sampai tengah malam. Kaiser lahir di Magdeburg. Ketika Nazi berkuasa, drama-dramanya dilarang dan ia lari ke Swiss. Eugene O'Neill, dramanya terbesar Amerika, jaman nulis tragedi secara tetap, meskipun ada juga melodrama dan komedi sentimental. Telah ditulisnya 45 drama dengan berbagai aliran dan realisme, naturalisme, dan ekspresionisme. Teater sosial, realisme maupun ekspresionisme berusaha mencari kebenaran hakikat hidup ini. Ternyata kedua metode ini diakui dalam abad 20, sekaligus juga mengakui bahwa potensi individu dapat pula mengubah lingkungan karena kebesaran dan kemuliaannya. Gerakan ini terdapat dimasukkan ke dalam realisme maupun ekspresionisme. Gerakan ini dinamakan saja sebagai teater aksi sosial atau teater sosial. Teater Rusia di bawah Meyerhold dan teater Eropa di bawah Bertolt Brecht. Teater ini percaya bahwa kondisi manusia memang ditentukan oleh ekonomi dan politik. Teater sosial ini meminjam juga cara-cara kaum ekspresionisme yang suka memberikan gambaran-gambaran distortis dengan adegan-adegan fragmentaris. Teater sosial bertujuan menghibur dan mengajar. Teater Rusia Meyerhold. Teater Rusia seperti halnya negara-negara Eropa adalah tontonan golongan menengah ke atas. Kaum buruh tidak pernah menyaksikan drama. Agar teater mampu berbicara pada kaum buruh ini diperlukan metode baru. Maka lahirlah teater rakyat. Teater rakyat ini bertujuan membantu revolusi komunis. Metode baru ini lazim dinamai realisme sosialis. Stanislavski yang aktif sebelum revolusi menekankan pada pentingnya penggambaran surrealistis. Ide ini didukung penuh oleh pemerintah Soviet sejak tahun 1930. Tokoh realisme yang terkenal adalah Vsevolod Meyerhold. Ia berpendapat bahwa revolusi komunis dalam bidang politik dan ekonomi harus dilaksanakan dalam teater juga.
Ada 3 prinsip Meyerhold yang menjadi dasar teaternya, yakni 1. Biomekanik, 2. Teatrikalisme, 3. Konstruktivisme. Biomekanik melatih tubuh aktor dalam balet dan gimnastik. Teatrikalisme mengajarkan bahwa teater adalah teater, bukan ilusi atau tiruan kehidupan nyata. Tujuan teater hanyalah memberikan komentar sosial, sehingga penonton dibekali keinginan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial di luar teater. Elemen-elemen teater, aktor, panggung prop, dan sebagainya adalah suatu kesatuan utuh yang dipergunakan sutradara untuk menafsirkan kondisi masyarakatnya. Vese followed Meyerhold 1874 sampai 1842. Aktor dalam grup Stanislavski, ia banyak mencari cara untuk mengembangkan realisme dan teater seni Moskow, tapi kemudian meninggalkannya. Teater Epic Break. Ia mulai aktif dalam teater pada waktu Jerman Tengah berada dalam puncak zaman ekspresionisme. Gerakan break dinamai teater epik untuk melawan apa yang lazim disebut sebagai teater dramatik. Teater dramatik yang konvensional ini dipajangnya sebagai pertunjukan yang membuat penonton terpaku pasif. Masalah bagi break adalah bagaimana caranya membuat penonton ikut aktif berpartisipasi. Untuk mencapai tujuan ini, Brecht menemukan 3 prinsip utama, yaitu historifikasi, aliniasi, dan epik. Historifikasi berisi dasar bahwa teater jangan memperlakukan objeknya dalam fiat menyamakannya dengan kehidupan nyata sehari-hari. Aliniasi merupakan dasar historifikasi. Penonton tidak boleh mencampur adukan antara apa yang terjadi di pentas dengan kenyataan hidupnya. Epic secara sengaja dipakai untuk menamai teater Brecht, sebab teaternya lebih mirip cerita-cerita epos daripada teater tradisional. Bertolt Brecht adalah pengecam kapitalisme. Ia berpendapat bahwa kapitalisme sebagai kekuatan sosial yang telah membuat golongan miskin menjadi brutal dan golongan kaya makin korup. Pada tahun 1942, ia menetap di Jerman Timur dan membentuk Ensemble Berlin yang hidup sampai sekarang. Suksesnya yang pertama melalui opera 3 sen 1928, ia menulis 35 naskah drama antara lain Galileo 1938, Wanita dan Setzua, Bunda Pemberani 1939, Lingkaran Kapur Putih Kaukasia 1944 dan 45. Sekian, mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang kurang jelas dalam penyampaian. Terima kasih.